Selamat sore Bapak Ibu. Sebelum memulai misa pada hari ini, marilah kita berlatih Mazmur terlebih dahulu. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Sekali lagi. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Terima kasih. Suster, Bapak, Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa yang ke-18 tahun liturgi B dengan tema Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Prades dan kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karyamu di tengah kami, umatmu Parokis Francis de Sales yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah bersasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka dan memasyarakat sebagaimana diteladan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka pengembangan dan pembinaan musik liturgi di Sumatera Selatan, Color Choir berkolaborasi dengan LP3KD Sumatera Selatan akan mengadakan pagelaran paduan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 September 2024. Untuk menyukseskan acara ini, panitia membutuhkan bantuan dan dukungan dari seluruh umat paroki Santo Fransiskus de Sales, terutama dalam bentuk doa dan dana. Persembahan kasih dapat dimasukkan dalam amplop yang telah dibagikan dan dikembalikan kepada panitia atau petugas di depan pintu gereja setelah perayaan Ekaristi selesai. Diucapkan terima kasih atas kemurahan hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-18 petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SJY. Kur dari Color Choir, tata laksana dari lingkungan Yakubus. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristis Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Intensi misa kita pada petang hari ini mengucap syukur bersama Andreas Boyke Atlanta Sinaga
mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-28 dan semoga Tuhan melimpahi berkat kesehatan dan kesejahteraan. Mendoakan arwah bersama anak-anak dan cucu-cucu, mendoakan arwah Ibu Eyang Teresia Tumina, 1 tahun dipanggil Tuhan, dan Bapak Eyang Kakung Efek Warjito. Bersama istri, anak, dan cucu mendoakan arwah Bapak Yosef Yasin Wijaya. Semoga orang tua yang kami doakan beristirahat dalam damai dan berbahagia di surga serta menjadi pendoa bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster, bruder, selamat sore. Dalam pengalaman hidup kita, seringkali kita mungkin merasa kekurangan, merasa kebutuhan kita tidak tercukupi, dan berarti kita merasa tidak sejahtera. Namun, kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan selalu peduli kepada kita dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Yang terpenting adalah kita menyadari bahwa apa yang kita butuhkan bukan hanya kebutuhan fisik, bukan hanya kebutuhan mental, tetapi kita perlu mengembang tumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya, Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Yang damai di bumi, yang damai di bumi, kepada orang yang berkepadanya. Kami memuji Engkau, kami mengulurkan Engkau, kami menyembah
Marilah berdoa. Allah yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengimani Putra-Mu itu, seraya mewujudkannya dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Sim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, "Ah, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tak kala kami duduk menghadap kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, Aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun di sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, "Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Aku mau menuturkan hikmat yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan diceritakanlah kepada kami oleh para leluhur. Kami mau meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Maka
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu dan bersama Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga,
melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster bruder, sekali lagi selamat sore. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, terutama bacaan Injil, merupakan kelanjutan dari bacaan Injil minggu yang lalu tentang bagaimana Yesus mempergandakan roti, memperbanyak roti, memperbanyak ikan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengikutinya. Sebetulnya dengan mukjizat itu, Yesus ingin supaya mereka itu bisa menerima Dia sebagaimana Dia mau diterima, yaitu sebagai utusan Allah, sebagai Mesias, sebagai pribadi yang dipilih Allah untuk menyelamatkan manusia. Tetapi dari bacaan Injil malam hari ini kita mengerti bahwa mereka memang menerima Yesus, tetapi baru sekedarnya saja, baru melihat Yesus sebagai orang yang baik, sebagai orang yang sekedar bisa membantu mereka. Maka Yesus hari ini menjelaskan kepada mereka bahwa Dialah roti hidup yang turun dari surga yang akan memberikan kehidupan kepada dunia, juga memberi kehidupan kekal kepada orang-orang yang percaya dan datang kepadanya. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin disampaikan kepada kita. Menjadi pertanyaannya, apakah kita sebagai orang yang percaya kepadanya sudah menghayati hidup sedemikian itu? Kalau kita mau jujur, seringkali atau kadang-kadang kita juga belum sampai kepada taraf itu. Ya. Tanda-tandanya apa? Ya, mungkin sedikit cerita pernah terjadi. Ya, seorang anak karena mungkin kehidupan keluarga, ya secara relasi hubungan keluarga baik-baik saja, tetapi secara finansial sangat banyak kesulitan dan merasa sangat terhimpit. Lalu si anak itu mulai bahasa wong Palembang itu merajuk, galak merajuk kan. Nah, kadang-kadang kata-katanya itu, pernyataannya itu menyakitkan. Mamak bapak ini, kalau hidup cak ini ngapo aku dilahir ke dunia ini kan. Nah, merajuk ya. Galaknya merajuk cak itu. Nah, seakan-akan itu tidak ada tujuan lain dari kehidupan ini. Tidak melihat lagi makna hidup itu, bagaimana harus hidup itu. Jadi pikirannya itu negatif ya. Pikirannya itu sempit. Makanya tadi Santo Paulus mengatakan, ya kamu itu mbok ya berpikir itu jangan memikirkan banyak hal yang sia-sia, tetapi hal yang baik, yang positif ya. Nah, tentu saja kalau kita mendengar hal itu, kita nak ngomong apa kalau ada anak saya itu namanya anak kurang ajar ya. Benar tidak Bapak Ibu? Kurang ajar itu ya, ujung Palembang. Harusnya tidak seperti itu, ya kan? Nah,
dalam relasi dengan Tuhan sama baik gitu tuh, ya. Kalau kita susah, menderita gitu tuh ya. Nah, bahkan itu sampai ada orang yang berani mengambil keputusan ketika orang mengalami kesulitan, seakan-akan tidak lagi ada harapan. Akhirnya banyak orang yang mengambil keputusan untuk lompat dari lantai 40 kan. Itu apa artinya? Bunuh diri, ya. Sepertinya itu ya Tuhan menciptakan, memberi dia hidup itu ya hanya sebatas itu. Itu juga kalau mau kita bilangin, orang yang seperti itu orang yang seperti apa? Kalau anak itu tadi kurang ajar ya. Nah, kalau seperti itu terhadap Tuhan apa namanya? Orang yang tidak beriman, ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, sebetulnya Tuhan itu sangat baik memberikan kita anugerah kehidupan ini. Bukan hanya soal apa yang kita punya, tapi Allah memberi kehidupan kepada kita. Sejak awal mula penciptaan, sejak awal mula kita dijadikan, sejak kita masih dalam kandungan ibu, Tuhan sudah memberi kehidupan. Yang Tuhan mau adalah bahwa kita bersyukur dan menghargai kehidupan itu, sesulit apapun. Maka sebagai orang yang baik, anak yang baik, tentu tidak akan mengatakan begitu. Tetapi justru harus bersama-sama dengan orang tua berjuang untuk bagaimana bisa menyelenggarakan kehidupan dengan baik. Barangkali tidak berkelimpahan, tetapi bahwa kita menghargai hidup yang diberikan pada Tuhan. Tapi percaya saja, orang yang percaya, yang tekun, yang juga berani menghadapi realita kenyataan hidup, pasti menjadi pribadi yang kuat dan menjadi pribadi yang sukses. Kita semua sudah banyak melihat contoh itu. Karena sekali lagi, ya Tuhan sudah memberikan cukup. Tuhan pernah mengatakan kepada Santo Paulus, rahmatku cukup bagimu. Jadi jangan banyak mengeluh, kita harus bekerja keras menghadapi kehidupan ini. Demikian juga dalam hal iman, kita juga harus percaya kepada Kristus. Banyak sekali sabda Tuhan yang dikatakan untuk menghibur kita sebetulnya. Mbok ya kamu tuh lihat itu ya, itu ada burung pipit, itu tidak menabur, tidak menanam, ya kan? Tapi menuai. Bunga bagong itu tidak pernah dia itu merajut dan lain sebagainya. Tapi bunganya sangat indah. Tuhan memberi cukup kepada kita. Asalkan sekali lagi kita menyerahkan diri dan seraya kita berjuang, bekerja keras untuk kehidupan kita di dunia ini. Itulah sebetulnya tanda bakti kita kepada Tuhan. Bukan kita mengeluh terus-menerus. Atau justru seperti dalam perjanjian lama tadi, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir sampai di padang gurun, malah kata wong Palembang ngerotok ya. Musa ini cak mano, bawa kami ke sini supaya kami mati bae po. Kan sakit itu Musa itu ya, sakit mendengar itu. Lalu laporan sama Tuhan dan Tuhan memberikan mana dan daging burung puyuh ya kepada mereka. Itu pun sebetulnya tadi Tuhan juga mau menguji kesetiaan mereka. Apakah mereka bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, sungguh bahagianya kita semua. Kita tidak hanya diberi hidup, tapi kita juga diberi sang hidup, yaitu sabda yang menjelma menjadi manusia, yaitu Kristus. Dialah roti hidup sesungguhnya seperti dia wahyukan pada Injil hari ini. Akulah roti hidup itu. Dan tidak hanya pada 2000 tahun yang lalu, Yesus terus-menerus memberikan kepada kita semua dengan sakramennya yang seringkali dan setiap kali seperti sekarang ini kita rayakan dalam Ekaristi Kudus. Tuhan memberikan sabdanya kepada kita, juga memberikan dirinya kepada kita. Setiap kali kalau kita mendengar kata-kata konsekrasi, ambillah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ambillah dan minumlah. Inilah piala darahku dan seterusnya.
Dan itu bagi kita sebagai orang beriman, tanda kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Maka gereja mengajar kepada kita, sebetulnya bagaimana kita harus menghayati Ekaristi. Mestinya Ekaristi bagi kita sungguh menjadi sumber dan puncak hidup kita sebagai orang Kristiani. Menjadi sumber artinya apa? Kita menjadikan Ekaristi itu tempat di mana kita memulai kehidupan kita. Tempat di mana kita belajar bagaimana harus menghadapi hidup ini. Bagaimana harus menjalankan hidup di hadapan Tuhan di tengah dunia ini. Agar kita juga bisa menghadirkan Dia yang mengasihi manusia. Dan menjadi puncak tentu tujuan kita merayakan Ekaristi mulai di dalam gereja ini dan dalam kehidupan sehari-hari, puncaknya kita kembali lagi kepada Ekaristi di mana kita menyampaikan kepada Tuhan apa yang sudah kita hayati dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Menyampaikan kegembiraan kita, hasil jerih payah kita, mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi juga sekali lagi kita juga tidak hanya menyampaikan kegembiraan kita juga boleh menyampaikan apa yang menjadi pengalaman kekecewaan kita, kegagalan kita dalam hidup. Dan Tuhan akan selalu mengatakan bahwa kita terus harus berjuang. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, Romo berharap bahwa dengan perayaan Ekaristi malam hari ini, dengan sabda Tuhan yang kita dengar, pertama-tama kita menyadari Allah itu peduli kepada kita. Allah mengasihi kita. Maka kita juga harus menjawab kepedulian Allah itu bukan menjadi anak-anak, bukan menjadi pribadi yang cengeng, yang seringkali suka mengeluh dan lain sebagainya. Tapi menjadi pribadi yang kuat, yang tegar, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak remaja kaum muda, suster bruder, marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan bersama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kristus bersabda, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaran Yesus, Sang Roti Kehidupan Sejati. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Baik menggerakkan para pemimpin gereja agar selalu penuh perhatian kepada orang-orang yang masih acuh tak acuh terhadap perwataan Injil, sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa Maha Baik selalu mendampingi para pemimpin masyarakat agar dalam melaksanakan tugas perutusannya sungguh memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat, baik jasmani maupun rohani. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para aktivis sosial dan kemanusiaan, semoga Allah Bapa Maha Setia senantiasa mencurahkan rahmat berlimpah bagi para aktivis sosial dan kemanusiaan agar teguh memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang miskin dan tertindas di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa Maha Kasih senantiasa mencurahkan roh-Nya agar kita makin mengimani roh kehidupan sejati serta menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur bersama Saudara Andreas Boyke Atlanta Sinaga yang merayakan hari ulang tahunnya. Tuhan, terima kasih atas anugerah kehidupan yang telah Kau limpahkan kepadanya dan juga anugerah kesehatan dan juga boleh mengalami banyak karunia yang Kau alami. Semoga dia senantiasa dapat menjadi berkat bagi sesama dan mengalami hidup yang sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, ajarlah kami untuk mengimani Engkau yang hadir di antara kami dalam Kristus Sang Roti Hidup. Kami mohon dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Berdoalah Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster Buddha, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan menjadikan kami manusia baru yang semakin menyerupai Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukaci hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti,
dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit. Ibu Teresia Tumina, Bapak F.I. Warjito, dan Bapak Yosef Yasin Wijaya, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu dan bersama Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster Buddha, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
thy peace. Where there is hatred, let me so love. Where there is injury, thy pardon, Lord. Where there is doubt,
Marilah kita sampaikan doa kita untuk keluarga kita. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, pujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau kenyangkan dengan sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga kami juga Kau kuatkan dalam pesiaran hidup di dunia ini, agar kami selalu mengarahkan diri pada kebahagiaan sejati yang Kau janjikan, seraya bertekun mengusahakan cinta kasih dan damai sejahtera dalam hidup kami sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Lomba 17-an. Panitia Lomba 17-an mengajak warga Paroki San Frades untuk merayakan kegembiraan Hari Kemerdekaan dengan mengikuti perlombaan-perlombaan yang telah disiapkan oleh panitia. Lomba dilaksanakan pada tanggal 10, 17, dan 18 Agustus. Jenis lomba: lomba gaplek, bola corong daster, balon jepit, estafet keluarga, dan foto booth. Pendaftaran peserta lomba dikoordinir oleh pengurus lingkungan. Persiapkan diri dan lingkungan Anda untuk menjadi yang terbaik di momen 17-an ini. Kepada seluruh ketua lingkungan, harap mengambil formulir pendaftaran di kotak komunikasi. PIC Margareta dan Francisca Tri. 2. Giat Komunitas OTD. Pengurus Komunitas OTD San Frades kembali mengundang anggota OTD untuk berkumpul pada tanggal 18 Agustus setelah misa di Balai Paroki untuk meriahkan acara ulang tahun
kemerdekaan yang ke-79. Seluruh peserta dan pendampingnya wajib mengisi Google Form pendaftaran acara yang bisa diminta kepada pengurus lingkungan masing-masing, PIC Bayu. 3. Penjualan nasi murah. Wanita Katolik RI-DPC San Pradesh akan menjual nasi murah kepada masyarakat sekitar seharga Rp5.000 pada tanggal 17 Agustus. Kupon dijual mulai pukul 8 pagi dan nasi mulai dijual pukul 11 siang. Disiapkan juga door prize yang menarik. PIC Hita Dewi dan Lilis Yanti. 4. Penerimaan dana misa hari Minggu biasa. Semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat malam. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak remaja kaum muda, suster buder, marilah kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita siapkan hati dan budi kita. Tuhan bersamamu. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak sekalian, bersama semua anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi kita semua diutus, Ekaristi kita sudah selesai, syukur kepada Allah.